Di sini banyak untuk wawancara Mbak. Boleh. Yang demikian itu karena kita ada tugas dari dosen kita buat wawancara mengenai perusahaan keuangan. Boleh ya. Oke. Di sini kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Salsabila atau biasa dipanggil Salsa, dan di sini saya ada rekan-rekan saya, ada Litvina Violita, ada Noval, Rizal, dan juga Stefa. Iya. Sebelum kami sini memulai wawancara, boleh tahu dulu nggak? Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu Mbak. Oke. Saya Ina, di sini di BRI dan Rasa Sekuritas saya sebagai administration officer untuk area Jogja, Solo, Semarang. Iya, jadi kantor yang kebetulan cabang di sini yang di Jogja itu membawahi DIY dan Jawa Tengah. Itu. Jadi apa Mbak ini dari Jogja Semarang tuh kayak bolak-balik atau stay di sini aja? Kalau saya kebetulan tergantung ya, tapi saya mostly kebanyakan stay di sini di Jogja karena kan kebetulan adminnya cuma saya kan, jadi stay di sini. Kalau permasalahan administrasi bisa via email biasanya. Sekarang via online, kecuali kalau memang diminta ada edukasi kemana gitu baru ke cabang. Tapi biasanya sih dipegang dari bridge advisor-nya kalau edukasi. Kalau misalnya bridge advisor-nya semuanya handle edukasi semua, dan misalnya masih ada edukasi yang belum terhandle, biasanya dari admin yang bantu. Gitu. Kalau yang edukasi itu kayak misalnya presentasi gitu ya? Presentasi ya, biasanya ada kayak ada SPM, sekolah pasar modal, atau biasanya literasi kemana gitu kan, ada ke kampus atau apa. Tapi kalau sejauh ini biasanya kalau saya sih edukasinya via online. Kalau saya biasanya via Zoom biasanya. Kalau rekan-rekan, karena kan di masing-masing cabang ada bridge advisor-nya. Berarti kayak apakah itu presentasinya itu buat sponsorship atau misalnya itu buat kayak mahasiswa gitu? Enggak, biasanya edukasi untuk nasabah dan calon nasabah. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan, saya ingin menanyakan untuk BRI dan Reksa yang di sini, Mbak, itu apakah memang dari pihak BRI-nya yang datang mendirikan di sini, masuk ke sini, atau karena memang ada DEB bekerja sama atau gitu? Oh gitu. Jadi BRI dan Rasa Sekuritas itu kita bekerja sama dengan UGM. Di UGM kita ada beberapa galeri. Sebenarnya ada 2 sekarang yang di sini di DEB dan ada di FEB. Dulu ada di MM juga, terus kan kebetulan MM juga jadi satu dengan FEB kan. Terus galerinya ada di FEB aja di Kudung Learning Center. Kalau yang di sini kita kebetulan kerjasama dengan DEB dari dari FEB sebelum DEB ini berdiri di bawah sekolah vokasi, kan dulu di bawah FEB. Jadi dari 2008. Nah, untuk ini kan sekuritas kan, Bu. Jadi apakah bisa membuka, sebagai mahasiswa bisa membuka akun di dalam sekuritas ini? Di sekuritas siapapun bisa membuka, asal yang sudah memiliki KTP. KTP. Kalau sudah memiliki KTP, misalnya masih pelajar SMA pun kalau sudah 17 tahun sudah memiliki KTP sudah bisa buka. Investasinya juga tidak mahal, minimal 1 lot saham. Minimal ada minimal. Iya, minimal 1 lot saham. Jadi 1 lot saham itu 100 lembar saham ya. Oh iya, kira-kira itu berapa? Kalau harga saham bervariasi, mulai dari Rp50, ada yang di bawah itu bisa sampai puluhan ribu pun ada. Jadi dikalikan, misalnya harga sahamnya Rp500, kalau beli 1 lot dikalikan 100, ditambahkan dengan fee transaksi untuk beli.
Untuk fee transaksi kalau di BRI berapa? Fee transaksinya untuk beli 0,17%, untuk jualnya 0,27%, karena ada pajak penghasilan. PPN yang 11 itu ya. Pajak penghasilan ya, 0, tambah 0,1%. Lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Apa sih ini kan sekuritas ya? Nah di sini apa aja sih yang diberikan pelayanan kepada nasabahnya? Oke, kalau sekuritas sendiri adalah perusahaan di bidang pasar modal. Ya. Jadi kami menyediakan layanan brokerage untuk saham. Ya. Kita juga nasabah juga bisa membeli untuk berinvestasi, membeli obligasi. Jadi berinvestasi di obligasi, surat utang, baik yang surat utang dari pemerintah, dari negara yang dikeluarkan dari pemerintah, ataupun dari korporasi dari perusahaan. Misalnya dari kebetulan Adira Finance mengeluarkan obligasi surat utang, gitu nasabah juga bisa beli. Kalau untuk yang IPO itu bisa pesan di sini. IPO bisa obligasi, IPO reksadana juga bisa beli. Bisa. IPO obligasi juga bisa beli. Gitu. Kita juga ada reksadana juga. Jadi kalau sistem di BRI Dana Reksa Sekuritas, satu akun itu bisa untuk bertransaksi 3 produk di 3 produk ini, saham, obligasi, dan reksadana. Jadi multiple investment account. Gitu. Ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Lalu apa perbedaannya BRI yang biasa dengan BRI Dana Reksa ini ya Bu? Oke. Kalau BRI yang biasa itu kan bank, PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Jadi kalau kita anak usahanya, jadi BRI Persero, Bank Rakyat Indonesia Persero itu di bawahnya ada punya beberapa anak usaha. Salah satunya adalah BRI Dana Reksa Sekuritas yang bergerak di bidang pasar modal. Kalau Bank Rakyat Indonesia sendiri kan sebagai perbankan. Jadi kita berbeda dari bank, kita tidak bisa menyimpan dana atau menerbitkan ATM dan lain sebagainya. Kita bergeraknya di bidang pasar modal sebagai perusahaan sekuritas. Kalau banknya sendiri Bank BRI. Nah, itu kita anak usahanya. Ya, jadi anak usahanya. Kayak yang kalau BRI biasa itu pusatnya kayak buat betul. menabung. Jadi holdingnya kayak apa ya? Bukan holdingnya. Induk usahanya BRI, di bawahnya dia ada anak usahanya. Jadi kayak misalnya BRI Life, dia di asuransi jiwa. Terus kita kalau BRI dan Reksa Sekuritas di pasar modal. Terus ada Bank Raya itu juga dia anak usahanya BRI. Dia biasanya lebih ke mikro pinjaman kayak gitu, bank mikro ya. Terus ada lagi BRI Insurance, biasanya kayak insurance itu lebih ke proteksi perumahan dan lain sebagainya. Terus ke resiko ya, asuransi juga. Terus ada juga Pegadaian. Nah, Pegadaian ini belum lama diakuisisi oleh Bank BRI. Jadi bisa dikatakan bukan dikatakan lagi ya, memang Pegadaian sekarang anak usahanya BRI. Jadi gitu, induknya tetap BRI, anak usahanya banyak. PNM itu juga anak usahanya BRI sekarang. Sekarang sahamnya sudah diambil dari BRI, sudah dibeli BRI. Jadi anak usahanya BRI banyak. Ini kayak anaknya baca bank. Seperti yang Ibu bilang tadi, Pegadaian ternyata tuh termasuk anak usahanya BRI. Iya, sekarang. Tapi ini ya Bu, saya nggak tahu, saya aja atau teman saya aja yang baru tahu, tapi kayaknya masyarakat juga baru tahu kalau Pegadaian anak buahnya. Karena belum lama kalau BRI Dana Reksa, sebelum jadi BRI Dana Reksa Sekuritas, nama kita adalah Dana Reksa Sekuritas. Di bawahnya Dana Reksa Persero. Terus sahamnya sekuritas ini, Dana Reksa Sekuritas, dibeli oleh BRI dan sekarang mayoritas dimiliki oleh BRI. Terus nama kita berubah jadi BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, ini kalau
kita 2018, kalau Pegadaian itu belum lama, sepertinya 1 tahun 2 tahun ini, kurang tahu apakah namanya nanti akan berubah atau bagaimana, tapi karena kan sudah ikonik ya, Pegadaian gitu kan, kayak kita Dana Reksa nih, yang tahunya orang Dana Reksa Sekuritas, tapi akhirnya Dana Reksanya tidak dihilangkan, cuma ditambahin dengan BRI Dana Reksa Sekuritas. Ini saya juga kurang tahu juga kalau Pegadaian mau dirubah namanya atau tidak. Itu nanti yang terkait sama Pegadaian, apakah itu akan disosialisasikan ke masyarakat atau Kayaknya Nggak sepertinya sudah disosialisasikan Sudah ya. Kalau ya. sepertinya kan akuisisi itu biasanya dipublikasikan di media massa biasanya. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Mungkin tidak aware atau apa. Kalau di BRI-nya sudah. oke. Itu Pegadaian seluruh Indonesia, Bu? Pegadaian kan tetap pusatnya di Jakarta kan. Iya. Nah, Iya. sahamnya Pegadaian itu yang dibeli oleh BRI. Oh, Yang di BRI, pusatnya. Pegadaian, PNM itu juga dibeli BRI. Sekarang jadi anak usahanya BRI. Oh, berarti BRI keren juga Iya. ya. Banyak banget gitu. Iya kan, bank posisinya. terbesar di Indonesia kan satu. iya, nomor 1 ya. Nomor 1. Kan. Gitu. Oh iya.